Kamu suruh nanti. Iya, saya lihat ini kamu sampai suruh kau nanti, sampai suruh. Bertobat kalian polisi, dibaptis selam kalian. Jangan kamu kesana. Ngapain kamu kitung-kit itu biar berjalan dulu. Kalau kamu manusia, aduh ya Allah. Kalau bantu dia secara materi, secara doa, bukan seperti Anda mengatakan seperti itu. Ngapain didoain, bertobat dulu baru dibantu. Ini bertobat kamu aja nggak bertobat, kamu nggak tahu kamu adalah iblis setan. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma lahat kawaki, ala man khairima. Once again, I try. Luga, saya katakan dari siapapun tidak pernah bisa. Saya mengerti Anda. Anda katakan tadi, setan-setan melalui doa saya pun bisa mengusir setan yang ada di dalam diri Anda. Tapi lu nggak diam kau dulu, dengarkan. Sabar Pak Lugan, sabar. Dengarkan. Saya yakin sekarang Anda di sini akan gegetar kepada Pak Pipo. Gemetar Anda. Saya yakin itu. Dirimu dan pikiranmu akan menentukan itu di dalam hidupmu. Ingat. Karena kamu terlalu maju ngomong kepada mengimbangi daripada orang Bibel di dalam ke orang Kristen. Kamu di dalam alur Kristen tidak seperti itu Anda katakan. Maka saya katakan kepada Anda, mujizat yang saya terangkan tadi itu bersihnya mengusir setan. Seolah-olah kamu Anda tahu setan itu. Setan itu sudah saya katakan tadi. Setan itu bermaksud, atau saya katakan setan itu bukan berbentuk Anda kamu lihat setan. Nggak ada itu. Setan itu adalah kuasa daripada kegelapan yang datang kepada seseorang. Kalau kamu katakan setan seperti itu, saya begini. Jangankan setan, orang yang dirasuk setan tanpa saya bicara, kalau saya hadir di situ, dia akan mengaku kepada saya. Saya tahu orang yang berdoa di sini, saya akan pergi. Orang yang kesurupan akan kalau ada saya di situ. Kalau ada saya di situ, orang kesurupan tidak pernah ada di dalam lingkaran di mana saya hadir. Kalau ada kesurupan, biar kamu ngerti, saya hadir, saya pastikan dia akan pergi dari orang itu. Tanpa saya doakan, tanpa saya apa-apakan, saya hadir di situ. Kamu harus doakan, kan? Biar kamu paham. Kamu baru harus doakan. Saya tidak doakan, saya hadir di situ. Tuhan tahu. Setan itu tahu siapa yang hadir di situ. Biar kau tahu. Kamu masih ketek, masih kerdil kalau Anda seperti itu. Tapi saya tidak memaparkan seperti itu kepada orang lain, tidak. Orang yang berubah dari pembicaraan kita, dari kata kita, dari kualitas kita, menuturkan tentang Bibel kepada orang lain. Bukan saya yang merubah, bukan Anda. Yang dia pelajari Tuhan itu di dalam Bibel, itu membuat dia berubah melalui Tuhan, melalui Roh Kudus. Jangan kamu anggarkan membunuh, menduakan setan, setan apa kamu duakan? Mengusir setan. Ingat, Roh Kudus, analoginya seperti ini biar kamu tahu. Roh Kudus itu berasal dari ruah, napas. Roh Kudus itu tidak bisa dilihat, dirasakan bisa. Analoginya, kalau Anda masuk ke mobil, tanpa angin ada di mobil, maka mobil itu tidak bisa berjalan. Akan merangkak kalau dipaksakan itu, maka mobil itu akan rusak dan hancur. Angin yang di dalam mobil itu, beban orang yang ada di dalam mobil mengangkat dia. Roh Kudus di dalam seseorang mengangkat suatu beban untuk menjalani hidup, apapun hidup itu. Roh Kudus itu menuntun seseorang menjalani hidupnya.
Maaf sahabat saya Pak Pipo, sabar. Nanti ada sesi berikut. Sebelumnya kita kembali iklan dulu ya. Ini sudah banyak centang hijau di partisipan. Wah, acara dialog ini antara Pak Luga dengan Pak Pipo disiarkan secara live di channel pengamat debat Salsabila Official, dosen debat, penganut tauhid, Masjid Suci Channel, debat hebat milik Pak Buda Angon. Debat Dan panas. debat panas juga milik MDM sendiri dan Media Dakwah Muslim Channel. Silakan di subscribe dan jangan lupa channelnya Pak Luga, King of King, yang sudah pindah channel. Silakan sahabat kekristenan juga di subscribe. Oke, dan menurut Pak Pipo, kalau beliau ada di suatu tempat yang kesurupan akan hilang, artinya beliau bisa mengusir setan. Silakan Pak Luga, digas sedikit dulu. Wah. Saya mengusir setan pemilik 28 jin jarak 1 meter. Saya tangking dalam nama Yesus. Dia melihat badan saya keluar api, pingsan, jatuh, terima Yesus, masuk Kristen, jadi Islam. Begitu mengusir setan. Jangan cuma kalau ada setan aja. Apaan sih? Ada harimau Siliwangi. Saya tangking, jungkir balik, kubrak, keluar matanya kayak setan. Saya tangking dalam Yesus, jatuh, sadar, terima Yesus. Gitu mengusir setan. Jangan mana setan. Setan kalau ada saya, setannya pergi. Lu jangan pembohong, guru palsu. Ya. Masalah Nabi. TB Joshua ngaku Nabi, kekayaannya 2 triliun. TB Joshua penginjil dari Afrika mengaku Nabi, kekayaannya 2 triliun. Banyak orang mati dibangkitkan, banyak setan-setan diusir, banyak orang buta melihat. Itu ada videonya tuh, TB Joshua. Dia ngaku Nabi. Pendeta dari India ngaku Nabi. Prophet Bajinder, orang mati dibangkitkan. Orang itu 100.000 sekali ibadah. Sementara lo yang ngaku-ngaku pendeta, nggak ada jemaat yang injil yang mau diberangkat. Lo tuh buah, lo tuh pembohong, lo tuh guru palsu, pesundal. Habis lo sama gue, lo gugur gaji lo. Nggak ada mujizat yang dia ngomong. Nah, saya kalau ada setan, lo pernah nggak prakteknya? Prakteknya nggak ada, omongnya gede. Itu kalau gua ada di depan ini bisa gua banting pakai kursi. Ngomong tuh jangan ngasal. Ya, kita ngomong yang bener-bener aja, jangan suka ngomongin orang. Kenapa gua ngomong? Gua pernah fight dengan pemilik 12 jin. Gua pernah adu mujizat dengan orang yang membaca Al-Quran, sering gua Jonathan gua pernah. Jadi mengusir setan itu harus dipraktekkan. Jangan jual, oh saya setan kalau saya ada, pembohong. Guru palsu, guru sundal, Beelzebul, penyembah Beelzebul. Lu jangan merusak jemaat lo. Dibaptis aja lo enggak. Main ulos, penyembah berhala, ulos itu berhala. Main ulos dia. Dibaptis, nggak mau dia dibaptis. Dibaptis Islam, belum dibaptis Islam ini. Saya bulan ini ada sekitar 15-20 orang saya baptis di sini. Di Danau Toba sini. Dia pernah baptis orang nggak bisa dibaptis orang. Ya, jadi sudah jelas ini guru palsu. Ini bersekutu dengan Beelzebul, ya. Dan ini nggak bisa diselamatin lagi. Ini cuma tinggal nunggu ke neraka, ya. Tunggu aja lo ke neraka. Oke, terima kasih Pak Luga. Sekali lagi saya miris mendengar sahabat saya Pak Pipo disebut guru palsu ya. Tolong Pak Pipo, digas sedikit lah. Ini saya mengidolakan Anda nih. Masa dibilang terus guru palsu? Bagaimana Pak Luga itu nabi asli atau nabi palsu? Silakan Pak Pipo. Luga. Dengarkan baik-baik, pakai pikiran akalmu. Diam kau dulu. Jangan dipotong dulu Bang Luga. Diam kau dulu. Ini jagoannya pengamat debat ini. Pak Luga, Iya, saya. Bang Luga, jagoan saya Bang Luga. Tapi Pak Pipo nggak jagoan, nggak open cam. Silakan Pak Luga berani. Tidak apa-apa, Dengarkan Luga. tidak apa-apa. Silakan Pak Pipo. Dengarkan Luga. Kamu mengusir setan-setan saya akan katakan. Maka saya kembali saya kata, kamu sekarang akan goyang di dalam pikiran akalmu udah bicara dengan. Dengarkan. Kalau kamu kepada orang lain datang kepada kamu kepada orang atau yang berbuat jahat dia, lalu kamu paparkan jangan berbuat jahat, kamu ajari kasih dan segala macam,
Itulah yang mengusir setan namanya dari seseorang. Supaya dia jangan terjebak ke dalam kejahatan secara berpikir dan akalnya. Itu lebih bagus. Kekurangan dia maka kamu bantu, jangan Tahu begitu pernah ya, jangan ngusir begitu. setan nggak? Setan yang di dalam dirimu nanti terakhir saya doakan akan terbang itu dari dirimu. Iya, mantap. Pak Penutupan. Luga. Sabar, Dalam Pak Luga, closing sabar. nanti saya usir setan di dalam Kalau dirimu. usir aja, Saya yang yakin nanti akan berangkat setan yang ada di dalam dirimu. kau usir. Dengarkan. Kalau tidak saya usir nanti, saya usir. Usir aja coba. Nah, maka Anda saya katakan, jangankan kalau saya hadir, saya katakan berulang-ulang tadi, ada yang kesurupan itu akan pergi. Saya nggak tahu setan apa di dalam itu, saya nggak ngerti. Tapi itu yang pembuktian. Kalau ada saya di situ, mau gondang apapun dibuat tidak pernah masuk ke dalam orang itu. Masuk Karena kau saya hadir. babaal kau, bulus-bulus kau semua. Kamu harus berdoa dulu. Maka saya katakan, jangan kamu pergi kemana-mana. Makanya kamu katakan, kamu sudah terkenal di dalam. Kalau saya katakan, kamu tidak pernah sekolah atau tidak pernah di dalam berpikir yang sehat. Coba kamu renungkan tentang firman Tuhan yang ada di Bibel 66 buku. Baca baik-baik. Baptis selam dulu kau. Pak Luga jangan kata Pak Pipo entar stroke. Sabar. Tenang Pak Pipo, saya ikut alur ya Pak Pipo. Ini baru jagoan saya nih Pak Pipo ini bisa mengandalkan diri. Silakan Pak Pipo. Lanjut, usir setannya. Silakan Pak Pipo. Cepetan, woi. Mana Pak Pipo? Kenapa tim Pak Pipo? Buka mic-nya Pak Pipo. Tinggal dia. Buka mic-nya. Buka Oke, sendiri. udah terbuka. Begini, saudaraku Luga. Di dalam closing nanti ikuti doa saya, nanti saya yakin akan setan di dalam diri akan berangkat. Saya yakin itu. Kamu memaparkan sesuatu tentang Bibel melalui pikiran akalmu dan karanganmu. Kamu tidak mau, kamu rendah hati di dalam pikiran akalmu mengikut Yesus. Kamu buat Yesus itu lebih rendah dari kau. Kamu tidak pernah sadar itu. Kalau kamu katakan kamu guru apa? Seperti ada guru yang tidak mengajar, murid yang tidak bisa diajari, orang pintar yang tidak bisa mempelajari apa yang ada, orang bodoh yang tidak mau belajar. Ada seperti itu saya lihat. Kalau kata-kata saya mungkin terlalu, tapi memang Anda harus nasi keras dimakan karena kamu tidak paham di dalam. Belum saya masuk di dalam Wahyu. Guru palsu. Saya masuk nanti di dalam Wahyu tentang Bibel. Maka saya katakan kepada Anda. Oke, sabar Pak Pipo, sabar Pak Luga. Sebentar. Silakan waktunya Pak Luga 3 menit, makan nasi keras dulu Pak Luga, silakan. Jadi kan ini orang memang gimana ya, memang udah mau ke neraka ya, susah ya. Inilah yang disebut sampah-sampah kekristenan. Apabila garam itu sudah menjadi tawar, buat apa lagi dia diasinkan? Ini udah gak ada gunanya nih. Makanya lebih baik saya nginjilin Islam. Kalau Islam itu ibarat kata walaupun berdebat kadang-kadang masih mau didengerin. Ini anak satu ini walaupun udah tua ini udah memang udah pasti ke neraka nih aki-aki satu ini ya. Jadi makanya saya bilang ya, dia ini guru palsu. Tidak ada mujizat sama dia ya. Berbahasa roh enggak. Melihat malaikat tidak. Dibawa ke sorga pun tidak, dibawa ke neraka pun tidak. Mengusir setan tidak. Mengajar yang ada cuma mengajar palsu gitu loh ya. Jadi menurut saya ini udah jelas ini sindikat bosnya adalah Protestan sama Katolik. Jadi sama ini Beelzebul, ini ibarat kata inilah kekristenan palsu saudara-saudara ya. Ini Kristen palsu ini. Jadi ini hanya ngerecokin, gue lagi nginjil dia ngerecokin mulu nih, kayak gini kan, gue mau nginjil sama muslim datang dia ngerecokin kan. Jadi ini sebenarnya di mata Tuhan ini udah nggak ada lagi waktu untuk bertobat, cuma memang nunggu masuk neraka aja, apalagi dia udah tua ya, memang tinggal tunggu masuk neraka aja. Jadi nggak ada gunanya diomongin lagi. Jadi saya rasa cukup ya. Jadi dia ini sudah, penting saya sudah sampaikan, dia ini adalah guru palsu, pendeta yang mendukung dia adalah pendeta palsu. Karena gereja itu harus dipimpin oleh 5 jawatan
rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Dan dia ini adalah guru-guru palsu yang sudah waktunya harus dihancurkan. Sama seperti Yohanes Pembaptis mengatakan, luruskan jalan Tuhan ya. Nabi tidak ada lagi, itu setan mana yang ngajarin kau? Yang bilang Yohanes Pembaptis Nabi terakhir itu ajaran setan. Ya, itu ajaran setan, itu tidak ada Nabi terakhir Yohanes Pembaptis. Nabi itu bahkan di kitab Wahyu ada akan Nabi dua tampil ya. Bahkan dikatakan nanti akan tampil Nabi Elia, roh dan kuasa Elia ya. Jadi sangat jelas saudara-saudara bahwa si Pipo ini adalah guru palsu. Selamat menikmati lautan api dan belerang. Dan untuk dukungan sponsor minta dari Ustadz Amir yang ada di kiri bawah. Ustadz Amir bisa mensponsori Anda menuju lautan api dan belerang. Di sanalah terdapat ratap tangis dan kertak gigi serta jeritan kekekalan yang akan kau terima, wahai kau guru-guru palsu. 2 Petrus 2 ayat 1 dikatakan guru-guru palsu itu telah sedia di dalam kegelaman yang paling dahsyat. Inilah guru-guru palsu yang kerjanya berdusta, berbohong, menghujat para nabi-nabi Tuhan. Kerjanya guru palsu memang dari zaman Yohanes Pembaptis hanya ingin menyerang para nabi. Dan pasti masuk neraka. Udah, saya rasa cukup. Ganti aja sama Islam. Tidak ada gunanya lagi ngomong satu. Sebentar, sabar. Jangan menyerah Cukup begitu ya. Pak Luga. Ini closing statement aja. Closing statement aja. Silakan Ya, dari sebentar. Oke. Closing statement aja ya. Habis closing statement. Oke, nanti sekali lagi nanti baru closing statement. Kita sapa dulu Pak Dr. Adi. Silakan Pak Dr. Adi mau speak up. Sabar Pak Pipo ya. Kita kasih kesempatan sahabat kekristenan juga Pak Dr. Adi sudah resen. Silakan Pak Dr. Adi. Baik, Silakan Pak Dr. terima kasih ya. Selamat malam Pak Pipo. Saya Selamat malam, Pak. Saya malam sama Pak Luga, boleh nggak? Boleh. Silakan. Baik Pak Luga. Jadi Nabi Jadi adalah Pak, mohon Bapak dari Kristen apa Islam? saya Kristen, saya Pentakosta. Kita pernah kita beradu kita mujizat, menurunkan hujan, saya berhentikan hujan, ya. Bukan soal itu sekarang, ya. Jadi artinya Nabi itu adalah utusan Tuhan untuk bernubuat, ya. Di Hosea 12 ayat 10, Tuhan memberikan penglihatan dan perumpamaan kepada para nabi untuk ditulis dalam sebuah kitab. Ya, Musa menulis, Yeremia, semua nabi-nabi itu diberi perintah oleh Tuhan untuk menulis. Luga Tambunan kan mengaku nabi. Nggak masalah ngaku nabi, silakan. Tetapi Lukas 2:16 bahwa hukum Taurat dan para nabi itu berlaku pada sampai tampilnya Yohanes, dan Matius 11 ayat 13 semua nabi-nabi dan hukum Taurat bernubuat sampai tampilnya Yohanes. Kalau ada nabi itu sah-sah saja, tetapi yang bernubuat tidak ada lagi. Itu poin yang harus di garis bawahi. Lalu tentang baptisan. Ya. Oke, yang bernubuat tidak ada lagi. Ya, yang bernubuat untuk ditulis jadi kitab suci itu maksudnya. Ya, karena ngomong yang jelas, yang bernubuat tidak ada lagi. Apa bernubuat harus tulis kitab suci? Ngomong yang jelas. Jangan dengar baik. Sabar, dengar baik. Baik-baik. Baik. Sabar, jadi baca Bible lebih dalam, jangan cuma sibuk melayani aja. Jadi gini, di Hosea, Bapak ini pendeta dari Pantai Kosta apa jemaat biasa? Saya dokter. Bukan pendeta, ya, tapi saya penginjil, ya. Oke. Silakan. Baik, jadi itu. Jadi artinya Hosea 12 itu jelas terang benderang berkata Tuhan memberi penglihatan dan perumpamaan kepada para nabi. Habakuk 2 ayat 2, Tuhan menyuruh untuk menulis penglihatan itu. Makanya Musa menulis firman itu atau menulis penglihatan itu. Semua nabi-nabi mulai dari Musa sampai Maliaki itu menulis atas penglihatan dan perumpamaan yang diberikan kepada mereka. Itulah cikal bakal adanya kitab Perjanjian Lama. Ya. Jadi kalau Perjanjian Baru kan atas ilham Allah, para rasul itu menulis atas penglihatan.
Jadi Yohanes Pembaptis, Yohanes di Pulau Patmos diberi penglihatan. Tuliskanlah penglihatan itu dalam sebuah kitab. Ya, jadi mereka itu nabi rasul itu diberi penglihatan untuk ditulis dalam sebuah kitab. Nah, jadi saya tadi baru tentang mujizat, tentang baptisan, terlanjur saya dengar, saya mau klarifikasi. Kalau dibaptis air adalah tanda pertobatan, itu perintah kepada Yohanes Pembaptis. Kepada murid Yesus hanya diperintahkan baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Petrus adalah murid Yesus yang mendapat perintah itu, membaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa dan akan menerima karunia Roh Kudus. Perintah Yesus di Matius 28:19, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Petrus melakukan perintah itu, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Baru Matius 28 ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala yang kau perintahkan dan ketahuilah aku menyertaimu sampai akhir zaman. Tadi Pak Piko udah bilang, kalau memang kita sudah penuh Roh Kudus, telah mendapat karunia Roh Kudus, tanpa meningking-ningking pun setan itu pergi. Ibaratnya ada Kalau penjahat. menurut kamu, kalau dibaptis selam itu masuk surga apa masuk neraka? Soal masuk surga atau tidak itu harus dilahirkan kembali. Kalau baptis percik itu masuk surga apa masuk neraka? Percik atau tidak percik itu bukan masuk hitungan ya, tidak masuk hitungan. Kamu pada Ya. posisi Ya, tidak masuk hitungan ya. Jadi artinya yang masuk surga itu adalah yang telah dilahirkan kembali, lahir dari air dan roh. Pak Luga tahu nggak dilahirkan kembali 1 Petrus 1 ayat 23? Dilahirkan pendeta dari AKBP nggak ada yang bahasa roh. Dari zaman dulu nggak ada yang bahasa roh. Gereja Protestan nggak ada yang bahasa roh. Bahasa rohnya yang salah apa gereja yang salah? pertanyaan saya kepada Pak Luga ngerti nggak lahir kembali? Loh, salah satu lahir kembali itu dipenuhi Roh Kudus. Dapat salah satu tanda dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Kenapa di gereja AKBP nggak ada bahasa roh? Di gereja Katolik nggak ada bahasa roh? Jawab. Kita nggak membahas gereja sekarang. Kita berdebat, saya, Pak Ibo, Pak Luga. Tanda Kenapa orang Anda itu berdebat ke lahir sana? kembali itu kan salah satu tandanya adalah berbahasa roh. Kan terus saja berbahasa roh. Kenapa ini satu gereja ini nggak ada yang berbahasa roh? Satu gereja Katolik Vatikan dari 300 sampai sekarang kok nggak ada yang berbahasa roh? Yang salah siapa? Yang salah Paulus apa gereja yang salah? Berbahasa roh atau berbahasa lidah? Berbahasa roh. Paulus kan berkata, aku berbahasa roh. Betul. Itu Paulus. Sekarang Pak Luga berbahasa roh atau lidah? Kenapa gereja ya, sama aja. Itu kan berbahasa roh sama berbahasa lidah. Roh dengan lidah. Lidah itu fisik, Pak. Oke, contohin berbahasa roh. Ya, contohin aja. Nggak usah banyak ngomong. Contohin berbahasa roh gimana? Loh, rohnya. Roh itu bukan fisik. Lidah itu fisik. Iya, contohin. Baik. Aku berkata-kata. Paulus bilang, aku berkata-kata dalam bahasa roh. Berarti diucapkan. Contohin coba. Baik. Kalau saya berbicara dalam hati, gimana? Apa yang itu berkata-kata? Dalam organ tubuh? Paulus Kalau kan saya bilang, kalau saya berbicara dalam akal budi? Aku tidak memakai Dengar dulu, akal Pak. pikiranku. Baik, dengar dulu. Saya bicara dalam batin. Saya bicara dalam akal budi. Saya bicara dalam hati. Firman Tuhan ditaruh dalam batin saya, dalam akal budi saya, di dalam Kamu hati ngerti saya. nggak? Paulus mengatakan bahasa roh itu tidak ada seorang pun ngerti selain daripada Allah sendiri. Ya, kamu pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Kata Yesus apa? Jangan Paulus itu Paulus. rasul kok, gimana sih lo? Paulus itu rasul kok, gimana sih lo? Nanti kita ke sana. Jadi kita bukan pengikut Paulus, kita pengikut Yesus. Lah, boleh. Paulus itu, kau nolak Paulus, nolak Yesus, itu satu paket, enak aja. Tidak. Paulus itu kan Paulus itu rasul dong. Enak betul, aja. saya setuju. Tapi saya pengikut Yesus. Apa kata Yesus? Jangan kata apa kata Paulus. Paulus itu juga tidak harus didengerin karena dia juga rasul Tuhan. Iya, betul. Dengarlah Paulus itu, saya dengar Yesus. Oke? Oh, nggak boleh begitu. Guru palsu tahu. Udah dia. Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Itu kata Yesus. Matius 11 ayat 2. Sudah belajar sama Yesus. Paulus lebih tahu ucapan Yesus daripada kau. Paulus itu lebih tahu ucapan Yesus daripada kau. Dia hidup di zaman Yesus, kau nggak lahir di zaman Yesus. Jadi kau jangan ngajarin ucapan Yesus daripada Paulus. Paulus lebih tahu daripada kau. Lalu
Apa hubungannya Iya, dengan dengerin diskusi dong kita? kata Paulus. Paulus berkata, aku berkata-kata di dalam bahasa roh. Contohin, tidak memakai akal budiku. Gimana contohnya? Baik, jadi artinya kita kan debat di sini. Saya tadi bahas tentang baptisan dulu, tentang lahir kembali dulu. Kenapa kan langsung loncat ke Paulus? Iya kan contoh lain. Salah satu, kalau memang kamu lahir baru, kamu akan berbahasa roh. Nah, berbahasa roh itu- Berbahasa baru. Oke. Iya. Maksud saya, Paulus Paulus apa- bilang berbahasa roh. Dengerin, Paulus bilang berbahasa roh. Berbahasa roh itu adalah sesuatu kata-kata yang tidak menggunakan akal budi dan hanya Allah yang bisa mengerti. Coba gimana? itu kata Contohin. Paulus. Apa kata Yesus? Paulus itu rasulnya Yesus. Maksud Tahu dong, saya Paulus Yesus rasulnya Yesus. Yesus itu berkata apa? Tahu, Yesus itu Paulus berkata tahu. apa tentang lahir kembali? Paulus yang Apakah- lebih tahu ucapan Yesus daripada kau. Paulus yang lebih tahu ucapan Yesus daripada kau. Jadi kau nggak usah ngutip ucapan Yesus. Baik, Pak Luka, konsen dengan diskusi kita. Yesus berkata kepada Nikodemus, pemimpin agama, kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Ya, cara Satu cara Petrus satu. untuk Caranya? mengerti perkataan itu tanya Paulus dong. Kan Paulus yang Oke. lebih paham. Jadi daripada artinya Pak Luga udah bertanya Paulus, definisi lahir kembali menurut Paulus Ya, salah apa satunya yang berbahasa roh. Menerima karunia-karunia roh, salah satunya Satu. berbahasa roh. Dan Paulus mengatakan orang yang berbahasa roh berkata-kata kepada Allah, bukan berkata-kata kepada manusia. apa kata Paulus lagi? Hah? Apa kata Paulus lagi? Jika kamu tidak bisa menafsirkan bahasa roh itu, kamu berdiam diri. Ya satu-satu dulu. Ikut tanya, kau pernah nggak berbahasa roh? Itu yang Oh, kutanya. segala bahasa kura bala mulia Iya jawab macam dulu. itu aja. Sebatas Jawab itu dulu. aja. Kau pernah nggak? Udah kau guru palsu. Kau Maksud udah, saya juga dengar baik. udah guru sundal Artinya, kau. Pendeta sundal Paulus kau. berkata, Apa kau pakai speaker kau? Sabar, sabar, Kau sabar. pendeta Sebentar, sundal. sebentar. Kau Belgium Tolong. kau. Udah cukup. Keluar aja kau. bisa nggak Luga menafsirkan bahasa rohnya itu? Silakan Bisa. Pak Luga tafsirkan bahasa rohnya. Coba Silakan. berbahasa roh lah dan tafsirkan sendiri. Silakan Pak Luga Kau tafsirkan bahasa rohnya. nanya karena kau pun nggak bisa berbahasa roh. Ngapain kau suruh aku? Orang kau juga nggak bisa bahasa roh. Silakan, udah belajar sama Paulus. Aku kan belajar sama Yesus. Kau tidak bisa berbahasa roh, mulut kau nggak usah ngajarin orang. Kau kalau nggak bisa bahasa roh, kau jangan ngajarin bahasa roh. Bukan gitu Luga. Kamu berbahasa lidah bukan bahasa roh itu. Lidah, la itu lidah. Roh itu nggak fisik. Betul. Suaramu didengar di roh tempat itu yang maha tidak tinggi. dimengerti oleh akal, kata Paulus, hanya Allah yang tahu. Bahasamu lidah itu pun tidak mengerti Tuhan itu. La itu tidak mengerti Tuhan itu. Setelah kau ke neraka, masuk neraka lah kau sama si Pipo, Ya, masuk betul, neraka lah ya. kau sama Sabar, Pak Luga. Makan Sebentar. label dia begitu, saya rasa cukup ya. Dua orang Sebentar, Pak Luga. Sabar. Saya kalau saya melatih dulu. Itu Pak Pipo mau bahasa roh tuh. Pak Pipo mau bahasa roh tuh. Pendeta Sundal. Sebentar, saya bisukan dulu, saya mute all dulu ya. Tolong dihargai. Pertama, kita jangan menyerang pribadi ya. Sabar Pak Pipo. Sabar Pak Luga. Turun. Mengajar. Meskipun sabar, tenang. Saya tidak terima kalau Pak Pipo disebut guru sundal ya, karena dia sahabat saya. Kau balas Silakan, balas. Pak Ipo. Kau. Hajar Pak Pipo. Udah. Closing Saya hanya begini. mau berdialog sama Muslim. Saya Ini hanya kalau- Ya, sebentar, kita dengar dulu closingnya Pak Pipo dulu. Kalau dengar saya dulu closing closingnya. apa? Iya, Oke, closing. siapa nama kau? Ucok. Saya Ya, closing ini. Ucok. Ya, silakan Pak Pipo. Dengarkan. Kita dengar. Ucok. Masa ada dua guru sundal? Diam kau Cok, diam kau Cok. Ya. Bukan Jangan. ucok itu lontong sayur Pak Pipo, lontong sayur. Sabar. Diam kau dulu Cok. Dengarkan Pengamat debat baik-baik. ini Pendeta Sundal. jagoannya. Sabar. Dengarkan baik-baik. Dengar dulu. Eh, dengar. saya kasih waktu lagi. Ini closing saya. Dengarkan baik-baik Ucok. Kau tenang aja. Anda Pipo. dengarkan. Anda mengatakan Nabi. Dengarkan. Saya akan buat di dalam Bibel yang tertera. Anda pakai terserah Anda. Lalu nanti saya doakan Anda. Saya yakin setan yang diri Anda akan keluar nanti. Baik, ingat. Menguji seorang Nabi harus melalui Alkitab. Ah. Bagaimana saya membuktikan Nabi itu? Dengarkan. Baca di dalam Yesaya 8 dan 19-20. Tengok kata-kata Nabi di dalam Bibel. Nabi bernubuat digerakkan oleh Roh Kudus, bukan oleh kehendak manusia. 2 Petrus 1 ayat 21. Tidak memberikan tafsiran sendiri tentang nubuatan. 2 Petrus 1 ayat 20. Menunjukkan dosa-dosa manusia terhadap Allah. Yesaya 56 ayat 1. Mengamarkan kedatangan penghakiman. Yesaya 24 ayat 20. Yesaya 21.
dan selanjutnya Wahyu 14 ayat 6, membangun, menasehati dan menghibur 1 Korintus 14 ayat 3, mengakui penjelmaan atau kelahiran Yesus 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3, bekerja hidup sesuai dengan Alkitab Matius 7 ayat 15 ayat 20. Nabi palsu. Ingat, ini nabi palsu ayatnya. Petrus dan mengajarkan, menjelman tentang pengaruh jahat dari nabi-nabi palsu, termasuk kau juga. 2 Petrus 2 ayat 1. Lihat, baca baik-baik. Jenis nabi-nabi palsu, manakala secara khusus dikutuk Alkitab. Ulangan 14 ayat 1 sampai 12. Mantap Pak Pipo. Wahyu 22 ayat 15. Wahyu 21 ayat 8. Itulah ayat di dalam nabi palsu menunjukkan pekerjaan nabi palsu. Mengandalkan mujizat. Mujizat dari Sabar, sabar. Ini belum didoakan. memikat tukang sihir, kamu selalu Mantap. menihiri orang. Dan dukun, kamu pun mendukun-dukun bisa mengusir setan seolah kamu dukun. Dukun. Penasehat roh jahat yang selalu berbicara tidak mengerti apa yang dibicarakan. Kamu termasuk itu. Ahli nujum yang suka mengkomunikasi dengan orang-orang yang mati. Penihir dan perayu. Penihir. Kamu perayu. Di dalam ulangan 14, itulah nabi-nabi palsu. Nabi palsu. Menunjukkan nabi ayat itu. Bukan saya. Sekarang. Doakan dia Pak Pipo, doakan. Mau saya doakan Anda? Mau saya doakan Anda? Supaya setannya keluar, doakan. Saya keluar setan Anda? Siap. Dalam nama Yesus, keluar setan-setan. Lu kayaknya udah pasti ke neraka lo. Mana Kau ada guru palsu, kau guru sundal kau. Masa Nabi didoain, Pak Pipo? Ah, ngarang Pak Pipo. Nabi nggak boleh didoain dong. Apa Oh, yang enggak, saya doakan Anda. Ya, doakan Pak Pipo, Pun doakan. kau aja kau doain Pipo, pun kau doain Beelzebul. Muncul Sama nenek kau setan. Pipo. Oke, doakan. Doakan Bertobat doa. kau. Kita dengarkan doanya Pak Pipo untuk Pak Luga. Silakan Pak Pipo. Gak usah didoain ini udah mau masuk neraka kok. Biarkan aja dia, tinggal dikit lagi dia mau masuk neraka. Kalau kamu tidak mau, saya tidak akan doakan. Tapi permohonan saya malam ini, saya akan doakan Anda secara pribadi kepada Tuhan. Jangan dong, masa Kau Nabi aja belum didoakan? dikit kok, kau aja belum dikit. Oh, Nabi jangan didoakan dong. Pipo. Ngomong itu, masa dari Nabi? Masa Kawan pengamat, biarkan Pak Pipo mendoakan kau nantinya. guru palsu, ngapain kau doain orang kau Beelzebul? Nah, kamu belajar dan belajar dulu. Dan Ya. belajar dan belajar. Belajar kamu dan belajar. Kamu tidak ngerti apa-apa. Kamu lebih Gas dari- terus Luga, masa Luga didoain? Ah, ngarang ah. Gas Luga. Beelzebul! Ya, Tuhan mengampuni Anda. Ya, Kiranya roh yang di dalam dirimu ya. tidak kamu pakai selalu untuk Tidak pakai. menjalankan di dalam pribadimu dan kepada manusia yang lain. Bertobat Ya. kau Beelzebul. Yesus, Tuhan punya kuasa bagi Anda. Bagi Luga. Setan apapun di dalam dirimu Keluar. Ya. akan terusir, bro. Nah, terusir setannya Luga. Mantap. Setan pun akan Udah mulai terusir. Beelzebul, keluar. Keluar kau Beelzebul. Keluar Pak Pipo, itu udah mulai surupannya udah mau hilang tuh. Dalam nama Yesus, ya. Keluar. Ini saya nggak terima, masa Nabi didoain? Ah, Luga diem aja Luga. Keluar kau Beelzebul dalam nama Yesus. Lambat atau cepat juga. Apa yang Lambat atau kamu cepat. kabur Keluar. akan kamu tuai akhirnya. Keluar kau Beelzebul. Guru palsu kau, kamu tuai. sundal kau, pengajar sesat kau, masuk neraka Karena kau. kamu belajar bicara. Kepala Luga berasap tuh. Bicara kata-katamu. Saya mengasihi Anda juga. Mau keluar setannya Pak Luga. Saya maksud Anda juga. Keluar. Kamu kalau bicara pakai bibir, pakai iman dan pakai segala sesuatu. Nah, Ini saya nggak terima, masa Nabi didoain sama jemaat? Sabar. Ngarang. Ini bukan masalah Nabi, ini masalah setan. Sabar. Ini Oh, setan. Oh iya, kalau masalah setan silakan. Silakan Pak Luga. Pak Pipo. kata-katamu, narasimu, pikiran akalmu dikuasai oleh iblis. Sadar kamu saat ini, biarlah Tuhan berada di dalam hidupmu, supaya kamu bicara sopan dan baik kepada sesama manusia. Kata-katamu adalah kuasamu, dikuasai iblis setan, Bro Luga. Saya kasihan kepada Anda, karena Tuhan Yesus mengampuni Anda. Datanglah kepada Yesus, kamu akan dipulihkan kembali sebagai manusia yang normal. Datanglah kepada Pak Pipo, maksudnya bukan kepada Yesus. Ya. Datanglah kepada Yesus.
Undang saya berdua kapanpun saya hadir kepada Anda. Wah, itu mantap. Dan setan yang ada di dalam dirimu, saya pastikan bisa saya usir. Dan kamu akan berubah secara bicara, berubah secara perbuatan, dan apapun narasi. Oh, Luga udah sadar berarti ini diam terus. Akan Mawi melindungkan udah diri. sadar, Mawi. Terima kasih kepada trompetnya. Anda yang ada di Nah, sini. trompetnya keluar. Terima kasih kepada Mantap, Pak. Iya lah, masa diam aja Luga dari tadi diurapin. Pendeta Sundal dan guru Sundal aku hancurkan engkau yang sudah merusak umat Tuhan, menyesatkan umat Tiup Tuhan. lagi ya trompetnya tiup lagi. Yesus. Tiup lagi. Wah, Mantap, Pak Luga. Oke. kabur kok bajebul. Udah lari Belzebulnya, si Ucok. Oh, iya, bajebul. Lugat. Dengarkan bro Lugat. Saya kasih yang Lugat. Dengarkan sedikit. Dulu kau Bang. Semakin kamu buat seperti itu, akan merongrong Muncul kau dia. akan merongrong hidupmu. Semakin kamu buat seperti itu, akan menjadi beban pikiran Guru akalmu. palsu kau, Belzebul kau. Sundal kau, guru Sundal. Belajar kamu bicara yang bagus. Penyembah berhala kau. Belajar kamu sopan. Kau penyembah Kasih berhala, sama kau penyembah manusia. berhala, penyembah ulos, Pakai bibir penyembah ulos untuk Batak. belajar. Kau penyembah Ya, ulos Luga. Batak, berhala, Sundal. Masa Kamu begitu pakai, bang? bro, Luga. Kau Saya penyembah lah ulos Batak, omongannya. Sundal. Kau Sabar, tidak sabar, Pak. Islam. Sabar Pak Luga. Kau penyembah Sabar, ulos sabar. Batak, kau bersundal kau. Oke, kita hindari debat kusir ya. Kalau begitu kita Pak, kita hargai Pak Dokter Adi di sini. Beliau juga seorang dokter dan seorang pemimpin jemaat juga setahu saya ya. Ya, tapi Bang Luga juga nabi itu punya trompet, Mawi. Iya, kita Bagus trompetnya itu. dia terkenal seperti itu, dia terkenal seperti itu dan mengenalkan diri sebagai nabi. Itu kita sudah paham itu. Beliau Pak Luga itu terkenal dia mengenalkan dirinya seperti Satu itu. kata-kata saya bro, kepada si Luga ini. Luga, Ya, kata-katamu, ya, narasimu ya. akan membuat kamu Kau nggak usah banyak ngomong, Kemana kau tujuan palsu, kata-kata kau kamu? guru Sundal kau. Banyakan muncung kau, banyakan ngomong kau. ingat. Diamlah kau, tidur kau turun kau. Mungkin Anda tidak pernah berbicara dengan dengan saya, tapi keyakinan saya. Ingat Guru Luga, palsu kau, penyembah ulos. Kau kiranya bersundal kau. Yesus mengasihi Anda. Sundal kau. Ah, ini mah ngusirnya harus pakai trompet nih, Luga. Ya. Silakan. Jadi terima kasih kepada rekan Anda yang ada di Zoom ini, termasuk penunggang kuda. Halo penunggang kuda. Halo Pak Pipo, sahabat saya. Terima kasih sudah Luar biasa Pak Pipo, luar biasa. Luar biasa. Salut saya sama Pak Pipo. luar biasa. Mantap. Mantap Pak Luga. Ini jagoan gua nih, Pak Luga nih. Keren. Trompetnya dulu trompet, tapi nggak mempan trompetnya Pak Luga. Kalau gimana sih? Masa kita mau dilawan? Iya. Masa guru palsu mau nginjilin nabi, didoain Iya. sama Luga, boro Luga, kesombonganmu akan Udahlah, diamlah kau penyembah ulos. kamu Ulos kau, kau akan membuat kamu tidak Kau bagus masih nanti. ingat nggak anak Batak lawan saya gara-gara dia menyembah ulos, sekarang dia udah ditangkap. Trompetnya nggak ngaruh sama Pak Pipo, Pak Luga. Lemah kata Pak Pipo. Udah dia kan pembohong dia. Jadi gini, anak Batak waktu ditanya di kantor polisi. Jangan kamu kemana-mana, jangan, bukan urusanmu itu. Iya. Wih, melebar. Jangan nggak apa-apa, jangan dipotong-potong dong Luga kalau ngomong. Wah, ini nggak adil nih. Dia Masa Luga dipotong? Ya, Ini ya. masalah iman, bukan begitu. Nggak, diam dulu kau, guru Sundal kau turun aja. Sekali kau. Jadi gini ya, seorang penginjil pada waktu Setan iblis. Kau diam, kau iblis. Setan. diam dulu kau Pipo, turun. Kamu harus mengaku setan dirimu. Kamu iblis. Kata-katamu dari tadi awalnya tidak pernah berkualitas. Ya, diam dulu kau Belzebul, diam. Turun kau Belzebul. Jadi gini ya, tadi saya Setan. Kamu iblis, setan. tolong Jangan kemana-mana kau. Pak Pipo Benke, mantap ini. Tolong lawan dia. di-mute Jagoan dulu. saya ini. Jangan dulu di mute. Oke. Saya kan Setan. tadi nonton anak Batak ya. Enggak, kamu setan, jangan kamu kemana-mana, jangan sampai situ kau, sel iblis Ya, kau. tolong kita jangan melebar sampai ke anak bangsa, membahas masalah orang jangan. Saya jangan dong. Saya kan mau Itu share. sudah di alur hukum, jangan kamu udah bicara diam yang aja lain. dulu kau, diam aja. Kamu Jangan adalah kau. setan yang bertanduk.
Bertrompet, bukan bertanduk, bertrompet. Guru Sunda. Seolah-olah kamu Oke kan? kamu kualitasmu adalah tidak lebih dari sampah yang di comberan. Sunda penyembah ulos. Sabar Pak Pipo, sabar. Favorit saya Pak Pipo, sabar. Kendalikan Pak Pipo. Pak Pipo selalu bisa mengendalikan diri. Iya kan? Jadi kan gini ya, saya Silakan kan, Pak Luga, kita dengarkan Pak Luga dulu. Kita dengarkan. Silakan. saya kan beberapa waktu yang lalu kan berdebat dengan anak Kamu anak. kata-katamu nggak Diam pernah dulu, kualitas diam kalimatmu dulu. kalimat setan semuanya. Opung gila. Aduh, sekali kalau lu bilangin. Kamu nggak pernah Kau diam. berpikir manusia, kamu tahu apa? Kamu diam dulu. Nanti kau putih Nggak bicaramu nggak pernah berfungsi, kalimatmu selalu kasar. Kau sebagai guru palsu, Karena kamu iblis. Setan iblis kamu. Saya usir setan di dalam dirimu. Kau guru palsu, Beelzebul. Melalui Yesus saya usir Kau setan di dalam sebagai dirimu. Beelzebul dalam nama Yesus, keluar kau dalam nama Yesus. Ya, Bobok nama sudah saya Yesus. katakan tadi, di dalam kehidupan apapun tidak lebih suci Anda dengan saya. Iya, kau diam Kehidupan dulu. apapun. Makanya Gua kamu lagi jangan ngomong. kau bicara seperti itu kalimat-kalimatmu dari tadi. Ya, betul Pak Pipo. Terlalu Betul. kasar kamu ngomong sama manusia. Betul. Kamu tidak lebih daripada sampah jomberan. Kamu mengatakan saya nabi palsu, kau Beelzebul, kau guru palsu kau. Ayat itu mengatakan, bukan saya, kamu dengar tadi. Kau menyesatkan orang memakai ayat firman Tuhan, makanya kau bilang guru palsu kau. Masuk neraka kau. Kamu baca ayatnya, bukan seperti kamu ngomong menurut pikiran akal, maka Tuhanmu akalmu, Tuhanmu. Dulu, saya mau ngomong, tolong disuruh diam di mute dulu. Kamu Sabar dulu, Pak setan. Pipo. Jangan kamu ngomong setan. Itu Ya, baru. oke. Sabar Pak Pipo, sabar. Kita dengar dulu Pak Pipo. Oke. Moderator saya Silakan. mau ngomong dulu ya tentang anak Batak ya. Tolong kita jangan potong dulu, kita dengarkan saja. Jangan kau ke situ, itu tidak ada fungsi bagi dirimu. Enggak. Bukan kok jadi kau yang ngatur. Tolong. Di mute dulu, Saya tolong. atur kamu setan, saya atur kamu. Tolong di mute dulu. Mute. Tolong Pak Pipo, yang saya favoritkan, Ya, sabar, jangan. kita dengar aja dulu. Kita Udah, dengar kau aja jangan. dulu. Pedanggung kuda, jangan kemana ke ada bantah, jangan. Ya, Jangan ya, tolong. Kau yang ngatur. Kok jadi kau yang ngatur sih? Jangan melebar ke situ. Jangan. Bukan Sebentar, masalahnya, Pak. saya kecewa dengan anak Batak. Dia menyangkal Yesus di depan polisi. Jangan, Saya nggak ngerti apa-apa kau, bocah, bocok. dia menyangkal Saya Tuhan kecil. Yesus di depan polisi. Dia ketemu Nggak polisi ngerti aja. Pak. apa-apa kamu, ilmu nggak ada. Sebagai penginjil, Kamu harus ada ilmu sempat kete, ilmu kete. Diam. Moderator, tolong kok nggak bisa kau Pak atak. Pipo, mohon maaf Pak Pipo, kita dengarkan dia 1 menit. Tolong di-mute dulu. Jangan sampai di lalu Tolong jangan. di-mute dulu. Pak Pipo diam dulu dong. Ini Bang Luga mau ngejelasin Pak Pipo gimana? benar Pak Pipo, jangan melebar. Nggak boleh. Enggak, yang benar Bang Luga yang benar. Enggak. Sebentar, nggak boleh. Sebentar, saya mute all dulu ya. Pak Pipo, tolong kita dengar Pak Luga, tapi Pak Luga tolong jangan melebar ke anak Batak. Kita jangan mengait-ngaitkan itu. Urusan anak Batak di polisi itu urusan dia lah. Kita jangan sangkut ke sana. Enggak, gini. Saya sudah selesai ngomong dengan Pak Pipo. Ini hak saya dong ngomong. Saya suka-suka saya mau ngomong apa. Bukan dia yang ngatur. Saya kan sudah selesai debat dengan dia. Udah pulang turun. Nah sekarang saya mau ngomong. Kamu pun pulang tidur. Bawa terompetmu, Itu hak saya turun. bawa terompetmu, tidur, terompetmu itu bawa. Bawa trompetnya. Bawa terompetmu itu. Tiup dulu trompetnya, tiup dulu. Tiup terompetmu, bawa itu, bawa sana. Tiup. Ayo tiup. Guru palsu Kamu dia ngomong. ngomong dulu. Guru palsu. Kamu ngomongmu tadi nggak satu kalimat pun kamu nggak pernah bagus kau bicara. Guru palsu Beelzebul, kau diam. Ya. Setan Karena gantung, kau setan gantung kau. Anak Batak masalahnya kemarin juga menyembah sama kayak si Pipo, sama-sama. Dari penglihatanmu pun tidak pada ada waktu fungsi diri. si anak Batak kantor polisi dia kenal Yesus. Jangan kamu sampai, jangan kamu situ. Udah Pak Pipo diam dulu dong. Ini lagi bahas anak Batak ini Bang Luga. Ah gimana sih? Dibahas ke situ. Ya. Diam. Bisa Kang, itu kenapa dibawa-bawa anak Batak? Nggak boleh lah. Ya nggak apa-apa. Dia punya knowledge apa tentang anak Batak? Pipo bener. Ini sudah topik baru. Jangan dibawa. Lu, Bung, udah. Ki orang ini. Ini setan ini, mengadu domba ini setan ini. Karena saya kecewa anak Batak menyangkal Yesus Nah, kantor kecewa polisi. mengadu domba Saya ini. kecewa sama dia. Katanya dia penginjil, tetapi kenapa harus Hei, menyangkal hei. Yesus kantor polisi? Jangan kamu ke situ, Ngapain kau ke Enggak, situ? dia mengatakan saya Balik membuat Balik YouTube hanya ke uang. Dia Hei. ngomong kayak gitu. Bukan itu Dia salah. Dia menyangkal Yesus entah Mana kau, membuat itu. Oke, sebentar. Kita diharapkan ya sudah cukup. Calling bersama down anak-anak. dulu, Wi. Karena- Iya Oke. makanya, tolong diturun dulu si opung itu. Kamu yang Turunin. tidur kau cok.
Bawa terompetmu itu. Ah, Pak Pipo jangan kesurupan dong. Ah, gimana sih Bang Luga lagi ngejelasin kok dipotong terus. Sabar dulu Pak pengamat debat. Ini guru palsu benar. Kalau dia memang nggak guru palsu, harusnya kan dia dengarin aja. sudah didengarkan tadi. Setelah itu jangan lagi dibahas masalah anak bata ya. Kita sudah. Loh, saya tidak ada yang melarang saya mau bahas siapapun, nggak ada yang mau bahas kita ini. Nah, benar, saya setuju Bang Luga. Tidak ada yang boleh melarang Iya, orang bahas aja Bang Luga, nggak apa-apa bahas. Mau bahas setan kayak gini loh. Saya kecewanya dengan anak Batak. Kenapa dia di kantor polisi dia tiba-tiba dia menyangkal Yesus? Kenapa kamu katakan itu? Kalau lo ditangkap polisi, harusnya lo jujur, Pak. Saya mau menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Ya. Tidak ada orang yang bisa melarang saya menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Ya. Harusnya dia ngomong kesempatan buat nginjilin polisi. Tapi kenapa dia? Saya membuat itu gara-gara ngikutin si Bombot, gara-gara saya. Harusnya kalau lo ditangkap polisi bilang, saya lebih taat sama Tuhan saya lebih taat sama manusia. Harusnya lo ngomong gitu. Saya menyatakan sebagai Tuhan. Harusnya dia ngomong gitu di depan polisi. Ini malah ditangkap semuanya. Saya mau mencari duit. Aduh, bilang katanya lo. Pak Pipo, tolong agak dekat ke mic-nya Pak Pipo. Suara Pak Pipo kurang kedengaran. Jadi sudah cukup ya, itu sudah kita dengarkan Pak Luga tentang anak Batak. Sebenarnya Pak Luga cuma kecewa sama anak Batak. Cukup kita dengarkan. Iya, dia menyangkal Yesus di depan kantor polisi. Sama seperti MKC juga begitu kan. Pada waktu di kantor polisi KTP saya Islam. Apa itu? Ya, itu betul kesalahan. Sekarang kalau lo ditangkap polisi, ya polisi tangkap saya, tembak saya memang rela mati buat Yesus, gitu dong. Ini saya mau cari duit, gembel. Saya juga tadi dalam dirimu dulu, saya ucap. Lu aja kayak gitu Luga, jangan bawa-bawa Pak Pipo Pak Luga. Apa Pak Luga kecewa dengan Pak Pipo? Pak Luga kecewa dengan Pak Pipo? Saya ini tidak ada urusannya dengan Pak Pipo. Saya berdebat dengan Pak Pipo, makanya dia turunin dia. Ini sesi baru ini. Ini sesi saya. Ngomongmu nggak pernah Lalu bagaimana dengan Petrus yang menyangkal Yesus? Kata-katamu. Makanya saya juga kecewa dengan Petrus. Waktu dia menyangkal Yesus saya kecewa. Ya. Jangan kamu bicara seperti nggak ngerti apa kau. Di depan Polres Medan, belum juga lo di Mabes Polri. Di Mabes Polri kencing. Ya besok kamu lah Luga, besok kamu lah Luga di Polres kayak gimana? Berani nggak ngomong kayak gitu? Jangankan di Polres, di depan iblis sekalipun, di depan Lucifer, gua bilang Yesus Tuhan, Yesus Raja. Begitu lah. Kau omongannya nggak ada kau. Ini anak juga kalau ditangkap polisi nih pasti nyangkal Yesus ini si Luga jangan dikeroyok dong. Masa Luga satu orang dikeroyok beberapa orang? Adil ini. Sebentar, kita kembalikan ke alur dulu. Sebentar, kita kalau kembalikan ini ke alur. nanti ditangkap polisi, ini lebih gila lagi nanti menghujat Yesus. Sama kayak si Petrus. Sebentar, saya mute dulu ya. Kita jangan ada yang mau Gawat polisi di sini. Gawat nih sampai bawa polisi anak Batak apa enggak? Janganlah. Jangan. Benar kata Pak Pipo, jangan kayak gitulah. Jangan. Kita kembalikan ke sana, jangan dikaitkan. Pak Pipo. Kau nggak usah takut. Ini kenapa kau takut sama polisi? Lebih takut kau sama polisi daripada Tuhan. Pipo kurang ajar. Bukan takut, ini cuma bukan ranahnya kita membahas itu, bukan ranahnya kita membahas untuk itu. Jangan kita. Saya di sini iman. Jangan kalau nanti sudah ditangkap polisi, semua menyangkal Yesus. Si MKC ditangkap polisi, saya KTP saya Islam. Si anak Batak ditangkap polisi, saya cuma mau mencari uang. Ya, betul. Itu kan sudah menyangkal Yesus namanya. Kalau lo penginjil, ya terlepas lo salah dengan menghujat agama orang, tetapi lo udah ngomong di polisi, Pak, saya penginjil, Pak, saya cinta Yesus. Hari ini benar Bang Wi, harus takut sama Tuhan. Benar Bang Luga. Saya setuju Bang Luga. Ya, sekarang giliran Luga berani nggak kayak gitu? Ya Luga pasti berani dia nabi. Gimana? Mungkin Mungkin berani dia. Begini kan polisi Lucifer aja dihadapin. Sabar Pak pengamat. Sudah dengar dia. Itu sudah dilarang. Sudah. Oke lah, mungkin di mata Islam kamu nggak ngerti apa-apa Luga. Kamu nggak ngerti apa-apa. Kamu cabut kecil. Tetapi di depan kantor polisi lo jangan jadi penakut. Harusnya lo nginjil polisi. Begini Pak Luga, mohon maaf Pak Luga. Sebentar, begini Pak Luga. Jangankan anak Batak, Petrus saja menyangkal Yesus, gimana itu? Itulah makanya akan ada orang-orang seperti Petrus, kan Yesus bilang, barang siapa menyangkal aku di depan anak manusia, aku pun akan menyangkal dia di hadapan Bapa surga.
Ini baru di depan Tapi polisi. melebar Ya, ini. ya, ya. Tolong sudah kita Saya- kembalikan. Saya Kembalikan ke alur. membuat YouTube hanya Dengarkan, dengarkan, kau diam dulu, dengarkan. Oke, Pak Luga diam dulu karena kita sudah dengar. Pak Luga diam dulu, silakan Pak Pipo. Dengarkan. Saya keyakinan saya, lambat atau cepat, akal pikiranmu karena kamu memperbuat sesuatu di dalam hidupmu. Kata-katamu terlalu sembrono saya lihat dari tadi. Kamu akan alami apa yang Kau kamu kalau buat. ditangkap polisi Kamu pasti akan kau panik. hujat Yesus. Ingat. Percaya sama gua. Ini ditangkap polisi. Aduh, kasih jangan kesempatan bicara lah Pak tangkap-tangkap Pipo ya. lah. Ya. Gimana Pak Luga ini? Lanjut Pak Budi Pipo. Yohanes pun kalau ditangkap pasti Lanjut Sabar, Pak Pipo. sabar. Lanjut Pak Pipo. Janganlah bicara tangkap-tangkap. Silakan, tidak ada urusannya dengan tangkap-tangkap di sini. Ya, tidak ada untuk itu, bukan itu yang dibahas. Ini si bocah kecil ini kadang-kadang ini dikuasai iblis setan ini. Mana dia nih? Ayo Pak Luga, masih ada Pak Luga mendengar. Sudah bicara dia. Enggak, dia di mute, dia buka dong mute-nya. Kasihan itu. Bang Luka buka mute-nya. ditangkap polisi. KTP saya Islam. Ditangkap polisi. Saya hanya mencari duit. Anjing dalam hati gua. Ini ya murid kau ya. Saya ke belakang udah soak. Iya. Si Kamu Muhammad bicara Kace kepada ya. siapa kamu Dengar ya, bicarakan? si Muhammad Kace hampir gua anjing-anjingin gara-gara dia. Makanya kepalamu, otakmu sebelah kanan Dia udah sudah soak. masuk Kristen tapi bilangnya KTP-nya masih Otak Islam. sebelah Hampir kiri. Oke, jangan melebar ke kaca, jangan. Luka jangan ngomong-ngomong anjing, banyak yang lab ini. Jadi kena Iya, copyright. santai Pak Luga. Iya. Pak Pipo jangan bawa-bawa otak lah. Kalau Sebentar, gua nggak apa-apa, sabar. Bang Awi dinginin dulu, promosiin aja dulu, promosi dulu. Semua channel. Sabar dulu, sabar. Yang hebat. Sekalian channel Bang Luga, sekalian channel Bang Luga. Dengarkan Luga. Oke. Kamu kalau bicara pakai kalimat yang benar. Kata-katamu tolong kau belajar sopan. Iya, betul. Kenapa kamu udah besar kamu udah tapi bicaramu kayak kecil. Ah, itu kompet, mantap. Oke, sebentar kita kepada hal-hal yang tidak perlu dibahas di sini seperti ranah hukum ya. Mengenai tadi anak bata sudah dibahas Pak Luga, itu cuma menyampaikan kekecewaannya saja. Iya, Kita tidak saya mau- bukan ya, ngurusin iya. polisinya, tapi gini loh ya, di saat kita di depan polisi kan kita kan ngaku penginjil. Kamu nggak ngerti Kesempatan itu. ngomong. Kamu jangan bicara Diam mulu, dulu, boy. diam dulu. Aki-aki diam dulu ya. Maksud saya begini ya, saya mau mengedukasi nanti buat teman-teman ya. Apapun mungkin Kamu kesalahan aja nggak dia. benar. Orang pula kamu sudah saya kata-katamu satu kalimat pun kamu nggak ada yang Sudah benarnya. apa? Terbukti anak bapak. Iya, bawa-bawa anak batak ngapain? Oke, saya mute lagi, mohon maaf Pak Luga, saya mute. Tolong masalah di kepolisian yang sudah diatur, tadi sudah disampaikan, jangan diulang lagi. Cukup sampai di situ saja tentang kekecewaannya. Dan ini Pak Luga sebentar, Pak Luga termute. Tenang Pak Luga, sabar dulu, sabar. Ini trompetnya nanti baru ditiup lagi. Kita dengarkan. Pakai timer dulu, tolong jangan dipotong. Pakai timer, silakan Pak Pipo 3 menit. Pak Pipo bicara, setelah itu Pak Luga, setelah itu Pak Dr. Adi. Tolong kita tertib ini. Kan katanya mau mengedukasi nih. Katanya mau Luga, mengedukasi. baik. Saya dulu ya, Luga. Ya. Kamu Silakan. kait-kaitkan ke anak bata. Itu sudah di ranah hukum. Biarkan itu mengalir. Biarkan. Jangan kamu sok-sok mengajari orang. Kamu nggak ngerti apa-apa. Kamu bocah kecil dan nggak ngerti. Dengar, diam kau. Diam dulu, sabar. Kait, ini waktunya Pak Pipo, Pak Luga gimana Nanti sih? setelah itu Pak Luga. Udah selesai kok. Ya udah nggak usah pakai temar, baterainya habis. Lanjut Pak Pipo. Baterainya habis. Lanjut Pak Pipo, baterainya habis. Silakan. Pak Pipo, Kata-katamu nggak pernah berfungsi dan kalimatmu pun nggak terarah. Sudah terbukti anak batal menyangkal imannya. Oke, jangan disebut lagi nama anak bata. Saya penginjil. Jangan disebut. Oke, jangan disebut Malah lagi nama anak dibilang bata. saya mau mencari uang. Allah. Sebentar. Pak Pipo dengan Pak Luga, tolong jangan disebut Enggak, lagi nama anak ini bata. siap. Ini perlu dikerengkeng kayaknya nampaknya ini. Sabar, nggak usah dikerengking. Oh, panggil Oke. opung kau Beelzebul itu. Panggil opung kau Beelzebul. Ya anak batak murid kau menyangkal Yesus di depan polisi. Aduh, jangan lagi. Sekali lagi saya mengingatkan kepada kita semua, termasuk Makanya diri jangan saya. Jangan sok-sok lagi. ngaku penginjil. Jangan sok-sok ngaku penginjil, giliran ditangkap polisi menyangkal. Makanya gue udah bilang lu dibaptis selam, lu dipenuhi Roh Kudus, supaya badai itu datang lu enggak. Makanya Itu harus menurut kamu pemikiran bukan, tapi gak bisa pemikiranmu itu kepada orang. terbukti anak batak murid kau. Itu paupu kau itu. Itu derek kau, anak batak itu.
Masa di depan polisi dia bilang Ini Udin, jangan sampai ke situ, penumpang kuda jangan ke situ lagi. Iya, tolong jangan ke situ lagi ya. Sudah cukup mengenai anak Batak kita sudah tahu. Orang di mulut Sudah. gua. Oh ya, trompet Pak Luga juga. Silakan Pak Pipo. Jangan dibahas ada Batak. Ini- Silakan Pak Pipo. Enggak, ini budak angol. Kamu giling dulu cabai satu gerobak masuk ke sini ini. Trompetnya men. Sabar. Belum tahun baru. 2 bulan lagi. 2 bulan lagi tahun baru, sabar. Ala India menjuluk. Nah, Jadi saya enggak begini. Kalau saya melihat ini anak ini, bocah ini, anak kecil ini, Kau guru palsu, aki-aki tua Beelzebul. Penyembah ulos. sebentar, kembali saya ingatkan, mohon maaf kepada Pak Luga. Bukan begitu ya, kita sama-sama hargai Pak Pipo. Beliau ini orang tua, sahabat saya juga, Pak Pipo ini. Tidak pernah beliau menghujat itu dalam setiap, setahu saya Pak Pipo itu tidak pernah menghujat dalam setiap dialog. Kita ikut jalurnya Pak Pipo aja lah. Silakan Pak Pipo. begini Pak Luga, kamu jangan Tahan dulu trompetnya Pak Luga, tahan. Setelah keluar. 2 bulan lagi tahun baru, tahan trompetnya. Silakan Pak Pipo. Makanya begini Luga, kalau mungkin saya keyakinan saya mungkin salah, mudah-mudahan salah. Kata-katamu dijom dimanapun kepada orang lain selalu menyakitkan, dan saya yakin akan kamu terima tidak akan lama lagi. Saya yakin itu, ingat. Tidak lama lagi. Ingat Pak Luga. Tidak lama lagi, ingat. Tidak saya mendahului Tuhan, bukan. Tapi Pak Pipo yang berbicara ini, saya katakan, jangankan Anda, udah saya katakan tadi, kalau orang lain pun di keliling saya mau masuk kesurupan tidak pernah bisa. Kamu masih berdoa menggoda orang yang kesurupan. Saya belum berdoa, udah bisa. Makanya kamu di atas setan kamu itu. Wah, di atas setan kamu Luga. Tapi walaupun begitu, gini aja Pak Luga, karena Anda kan, kita kan manusia, saya mengasihi Anda, ya. Kalaupun kata-kata saya salah kepada Anda, maafkan saya sebagai manusia. Nah, kalau kamu dengarkan, itu bagus. saya maafkan saya kata-kata saya. Diam kau dulu, diam dulu muncungmu. Tuh mulutmu lagi kan? Kau udah Diam tua. dulu, diam. Nanti Diam kalau dulu lah, Ucok diam dulu lah. Biarkanlah Pak Pipo ngomong. Ucok ah. apapun yang kita diskusikan, kalau menurut Anda seperti itu silakan, menurut saya seperti itu. Tapi yang satu saya mohon, berpedoman kepada Bibel Anda dengan saya. Kata-katamu dan narasimu, kamu adalah Beelzebul, setan, kuntilanak, dan semua gondoruo ada di dalam dirimu. Mudah-mudahan ada di dalam dirimu. Kamu mengatakan tidak pernah kamu nabi apa kamu nggak ngerti, nabi hantu kau ya mungkin, nabi hantu, nabi setan ya. Ya, jadi kalau saya katakan kepada Anda seperti itu, tetapi kata-kata saya itu dari Bibel yang saya bacakan tadi, nabi karakter nabi, tapi walaupun begitu secara manusia, apalagi kita satu suku bro. Nabi hantu, ini nabi hantu, bener tuh Pak. Saya minta maaf kepada Anda kalau kata-kata saya menyinggung perasaan Anda, tapi saya mohon malam ini khusus dengan Anda, saya akan doakan Anda supaya dalam diri Anda ingat terakhir bagi Anda, baca Bibel, dengarkan, baca. Anda tetap guru palsu, bukannya saya. Anda, mohon maaf. Diam dulu, Ucok. Pak Pipo belum selesai. Itu kan teman saya ya, saya tidak menyinggung pribadinya karena dia orang tua. Oke, saya minta maaf, tapi menurut saya Anda tetap guru palsu. Wah, saya tidak terima ini. Gak apa-apa, ini pendapat Bang Luga, Bang Awi, saya terima. Iya. Saya, oke, sebagai orang tua hormatin ya. Saya tetap salah mungkin kalau saya berlebihan. Dia hormatin. Tapi ujungnya banting ini. Ini banting namanya. Tidak jelas ini. Enggak, masa Bang Luga disebut genderuwo? Bang Luga bukan genderuwo, Bang Luga. Dia emang nabi hantu, Kang. Tapi bukan genderuwo. Baik, terima kasih. Mungkin narasi Anda, kata-kata saya yang saya bacakan tadi akan menjadi memori di dalam hidupmu, di dalam otakmu, akan menjadi berpikir nanti. Terima kasih. Mantap, Bang Luga berarti yang menang ini. Tiup dulu trompetnya Bang Luga. Dan saya Pak Pipo undur diri. Kita satu negara Republik Indonesia. Saya Dios selamat menjalankan tugas masing-masing. Tuhan memberkati. Dan juga datanglah kepada Yesus. Terima kasih dan terima kasih. Sayonara. Selamat malam. Bentar Pak Amir, ini lagi closing statement Pak Amir, sabar.
Sabar, ya. Pak Pipo nggak kemana-mana, di sini aja Pak Pipo. Mau pamit dia, mau pamit. Enggak, Pak Pipo masih nggak, Pak Pipo masih di sini. udah. Tunggu. Amir, nanti anda malam. Kuat lagi anda diskusi dengan Pak Pipo, Amir. Silakan sebentar. Sekarang waktunya Pak Dokter Adi. Ini Silakan Pak Dokter ada Adi. Saya dong. Saya Oh, dulu. Luga, Dia ada mungkin dia. Luga belum closing statement Luga, masa Luga dilewatin? Kita Pak Luga dulu, Pak Luga. Kita dengar. Iyalah, Pak Luga dulu lah closing Silakan, trompetnya. Jangan lupa. Saya jujur, saya sedih sekali. Walaupun anak Batak mungkin berbeda paham sama saya, tapi sebenarnya saya pun tetap kasihan juga melihat. Jangan kena batak kau ini. Bocah. Cok. Nggak ngerti ngomong kau ini. Alah, jangan dipotong-potong dulu lontong sayur. Jangan dikaitkan anak Batak lagi. Udah suruh turun lah dulu itu aki-aki udah malam juga itu udah dipanggil. Ucok bawa-bawa anak Batak lagi, Ucok ah. Iya, dengerin dulu loh, itu yang mau saya sampaikan kok, itu closing statementnya itu adalah kesimpulannya. Nggak usah kau ke situ lagi kamu. Udah lo kok jadi kau yang ngatur sih, kau urus aja dirimu ya. Oke ya, jadi gini ya, Saya akan atur nanti seperti itu. Nggak segitu kau. enggak, bukan kau yang ngatur, itu hakku untuk berbicara karena aku pernah juga debat dengan anak Batak ya, aku pernah debat dengan dia, jadi saya Bukan itu tadi, bukan di sini. Bejibul, jangan bawa-bawa anak Batak, Bejibul. udah. Kau Betul-betul diam. kamu setan kau. Bukan kok jadi kau yang ngatur sih, ini kan kesimpulanku ya, makanya mereka ini adalah guru-guru palsu. Anak Batak juga guru palsu sama seperti si Kalau Pipo. ada kasihmu, bantu dia secara materi, bantu dia Nah, secara Pak Pipo apa. gimana? Ini hak bicaranya Pak Luga. Jangan Tapi dipotong-potong. bawa-bawa anak Batak itu nggak enak, Bang. Apa? Kenapa jadi bobok siapapun nggak ada yang larang? Kok jadi orang ngatur sih? Gue yang bicara kok, ya suka-suka gue loh. Ucok kau. Ngapain kamu kaitkan ke sana? Diam aja, tolong waktu saya aja. Ya, lanjut lontong sayur. Suka saya, bedul. Lontong, kau yang lontong. Jangan sembarang muncul kau ngomong. Ya, jadi gini ya. Jadi disinilah ketahuan lontong. palsu. Kalau guru Lontong sayur, jangan kamu ngomong itu. Lontong. Kalau guru palsu itu digertak sama polisi, dia pasti akan ketakutan. Itulah Jangan kamu ke sana, lontong. Nggak ngerti kamu apa yang kamu ucapkan. Kenapa dia lontong sayur. Dia menyangkal begini. Saya membuat YouTube hanya untuk mencari duit. Coba. Weh, ngapain? Ini bocah ini. Nanti jadi stres kamu nanti. Saya Kalian kamu. hanya untuk mencari duit. Aduh, lu sangkal Tuhan Yesus di depan polisi. Harusnya di Weh, depan nanti kamu suruh nanti. Iya, saya lihat ini kamu sampai suruh kau nanti sampai suruh. bertobat kalian polisi, dibaptis selam kalian. Jangan kamu ke sana. Ya. Ngapain kamu kitung-kit itu biar berjalan dulu. Kalau kamu manusia, Aduh ya Allah. kalau baik dia secara materi, secara doa, bukan seperti Anda mengatakan Nggak seperti perlu itu. ngapain didoain, bertobat dulu baru dibantu. Ini bertobat Kamu aja aja nggak bertobat, kamu nggak tahu kamu adalah iblis setan. Masa menyangkal Kata-katamu. Tuhan, katanya penginjil sama ini juga kalau ditangkap polisi ini dihujat nih Yesus, dimaki-maki Yesus sama dia. Kamu orang kayak gitu ngomong karena Sebentar, saya bisukan dulu ya, sebentar. Meskipun, mohon maaf, dengar dulu. Meskipun di sini yang berdialog adalah sesama kekristenan, cuma saya tidak senang mendengar kalau ada menghujat Yesus tadi. Pak Luga menuduh akan menghujat Yesus, Pak Pipo ini. Jangan terima, Pak Pipo. Pak Pipo jangan terima mau dibilang akan menghujat Yesus. Waduh, janganlah. Tidak boleh. Ya, tolong jangan mengatakan bahwa dia akan menghujat Yesus. Itu meskipun sesama kekristenan, cuma saya pun tidak senang mendengar kalau ada narasi seperti itu ya. Tidak bagus itu. Suruh diam dulu dia. Jadi gini ya. kamu yang diam. Jadi pada waktu kita mengaku penginjil, semua mengaku benar. Apa yang kamu injili? Apa kamu injili? Terbuktilah pada waktu di kantor polisi. Apa yang Kembali ke kamu polisi lagi. injili? Apa yang kamu injili? Jangan dibahas ke situ terus. Aduh, jangan dibahas ke polisi terus. Sudahlah, jangan menginjili polisi di sinilah. Jangan. Pada waktu di kantor polisi adalah harusnya mengaku gini, saya Tuhan, saya Kalau kamu jantan tinggi, kamu ke sana kamu. tutup katanya. Oh my God, di depan polisi lo ngaku sebagai pedang, giliran di polisi saya cuma ingin mencari uang katanya.
Mungkin memang faktanya begitu kan. Itu faktanya. Kata polisi ya, lu bilang gua ini anak raja, gua Yesus. Polisi percaya kepada Yesus maka Allah selamatkan. Lu mau gua baptis gak? Kapolres sama Kapolri, puji Tuhan Kapolri dibaptis, Kapolres mau dibaptis gak? Begitu dong. Ini saya ingin buat Aduh, bawa instansi lagi nih. Bahaya ini. Dibisukan karena membawa instansi negara ya. Bukannya kita tidak mau, tapi tidak perlu kita bahas instansi negara di sini. Silakan Pak Pipo atau Pak Dokter Adi. Sabar Pak Lurah. Nggak ngerti apa yang diucapkan bulan Mangkunegaran, nggak ngerti apa yang dibilang itu. Udah kemana-mana nanti itu. Iya betul. Pak Luga tolong tenang Pak Luga. Oke, tiup trompet tandanya tutup closing ya. Silakan Pak Dokter Adi. Ya lah, suruh bunuh diri aja lah si Pipo itu. Pak Dokter Adi mungkin open mic-nya. Janganlah, karena bunuh diri itu tidak boleh. Dibukain mereka. Ini aja Bang Talib kasih kaos aja Dokter Adi nggak apa-apa. Sabar Pak Luga, Anda kan Pak Luga harus menjaga citra dong sebagai orang yang mengaku nabi, jangan begitulah. Silakan. Pak Pipo kan seorang guru, Anda katakan guru palsu. Ini kalau Pak Pipo mengatakan Anda juga nabi palsu kan tidak terima, jadi sabarlah dulu ya. Oke deh, oke. Ya, silakan Pak Dokter. Oke, silakan. Baik. Jadi Pak Luga, Pak Pipo, jadi aku ini murid Yesus ya. Jadi saya belajar kepada Yesus. Jadi Paulus juga belajar kepada Yesus. Nah, ini yang benar. Jadi saya udah katakan tadi, baptis selam atau baptis air itu kan tanda pertobatan. Itu perintah Tuhan kepada Yohanes Pembaptis. Baptis yang diperintahkan Yesus kepada murid-muridnya, baptis dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Petrus itu melakukannya dengan baptis dalam nama Yesus. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa dan akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu bukan cuma bahasa roh, ya. Jadi ketika Yesus mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus, Petrus yang langsung mendengar perintah itu, Paulus nggak mendengar itu. Yang ini murid 11 dan melakukannya. Kisah Rasul 2:38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Lalu di Matius 28 ayat 20 itu, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang pernah kukatakan, dan ketahuilah aku menyertaimu sampai akhir zaman. Itu kata Yesus kepada murid-murid. Jadi ajar melakukan, bukan ajar berdebat, bukan ajar untuk berkata kasar. Seorang nabi itu harus sopan, nggak boleh kasar, nggak boleh menghina. Ya, kalaupun orang salah, ya harus dibimbing. Ya, jadi kalau tadi sabar. Diam dulu lah. Ini waktu saya ini Luka. Jadi sabar. Nabi itu harus sopan. Kamu murid Paulus, ya. Jadi Paulus belajar sama Yesus. Aku juga belajar sama Yesus. Kamu sama Paulus. Kamu murid Paulus. Aku sama juga. Ya. Jadi kamu itu belajar sama Paulus. Aku belajar sama Yesus. Ya. Jadi kamu kalah. Kau guru palsu juga, kau sama si Pipo, kau sama si Diam dulu kau. Diam, kan Anda katanya nabi harus bisa menjaga. Ya, jadi kalau nabi itu hanya nabi bicara kalau disuruh Tuhan. Kalau nggak disuruh nggak usah bicara. Jangan bicara kalau nggak disuruh. Loh, ini dorongan Roh Kudus ini. Wah, bahaya ini. Roh Kudus itu harus tertib dan teratur. Oh, bukan kau yang ngatur. Kau kan guru palsu, ngapain kau ngatur-ngatur? Kamu muridnya Paulus. Ya kan, Paulus itu sama-sama saya, sama-sama belajar aku sama dia. Kau guru palsu, jangan ngajarin aku kau. Bang Luga, nanti gunain waktu Bang Luga aja. Ini waktunya Dokter Adi. Tapi kok bisa hidup orang seperti ini ya? Bisa hidup orang seperti ini ya? Saya heran juga Pak Pipo, orang kayak gini kok masih hidup ya? Oh, bos gua no, King of King, tuan gua. Cok. Pandai. Bro Adi. Pak Dokter. Tolong dihormati Pak Dokter, ayolah. Ya, tolong lagi tarik. Silakan Pak Dokter. Jadi gini, saya satu ayat untuk Pak Luga ini. Matius 24 ayat 24 itu, sebab
Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan banyak orang pilihan juga. Saya tidak mengatakan bahwa Luga itu nabi palsu. Tetapi dari buahnya saya bisa melihat, mendengar kata-katanya. Ya. Jadi kalau dapat mujizat hanya mengusir jin-jin aja, apakah itu mujizat? Ya untuk apa kita ngusir-ngusir jin-jin itu? Jadi artinya Pak Luga kalau mau katakan apa yang Pak Luga tahu tentang Yesus. Apa kata-kata Yesus? Bukan kata Paulus ya. Paulus belajar kepada Yesus. Aku juga belajar kepada Yesus. Tuhan Yesus berkata Matius 11 ayat 27, belajarlah kepadaku. Itu kata Yesus, makanya saya belajar kepada Yesus, bukan kepada Paulus, bukan kepada Yeremia, bukan kepada nabi yang lain. Karena 1 Yohanes 2 ayat 27, orang yang telah belajar kepada Yesus itu tidak perlu diajar oleh orang lain. Ya, itu Pak Luga. Jadi saya tidak banyak ngomong, tapi jika berkenan kita bisa diskusi mengenai apa saja tentang firman yang tertulis dengan data ya. Jangan cuma hanya katanya-katanya. Ya, tertulis di mana? Firmannya di mana? Diarahkan kemana? Paulus berkata ini, itu Paulus. Paulus belajar kepada Yesus, ya. Semua orang percaya diperintahkan Yesus belajar kepada Yesus, bukan belajar kepada Paulus. Demikian Pak Luga. Begini, Andi, begini dokter, karena si Luga ini dari tadi nggak ada bicara dari Bibel, hanya karangan dan otak-otak pikiran yang dia bawa. Betul. Awi, ini waktunya Pak Pipo kan? Pak Pipo. Ya, lanjut Pak Pipo, lanjutkan. Tadi ya Bro Luga, Dokter Adi tadi sudah menjelaskan secara garis besar di dalam Bibel. Kamu bicara tadi Luga, satu pun ayat tidak bisa yang kamu nalar dan pikiranmu. Selalu mengatakan kata-kata jorok, kata-kata yang berfungsi. Bagaimana caramu mengenal Yesus seperti itu? Kan nggak mungkin. Ya. Bukan seperti itu orang Kristen Bro Luga. Ya. Karena kamu renungkan pikiran dan akalmu, maka saya heran kok bisa hidup seperti Anda manusia. Tolong dulu Kak, pikiran akal kita pakailah dengan jernih dan bagus. Kalau apa yang kita ceritakan, Bro Adi tadi Dr. Adi tadi sudah memaparkan secara Bibel, Alkitab yang diimani kita imani. Tapi kalau Anda berbicara seperti itu kemana-mana, Nabi apa, penasehat apa namanya katanya, entah apa kalau ngomong tadi. Kalau anak kecil bukan seperti Anda ngomong, tidak terarah dan tidak ada. Kok bisa orang menjadi percaya kepada Anda? Saya heran. Ya. Heran saya melihat Anda itu berbicara. Mulai malam ini Anda kadang-kadang tolong koreksi kata-kata Anda kepada siapapun. Betul. Saya berbuat seperti itu tadi karena Anda mengatakan itu supaya kamu sadar siapa yang Anda sembah, siapa yang Anda di dalam diri Anda. Sekali lagi saya katakan, saya pastikan memang kamu adalah setan. Karena bukan dari Bibel yang kamu paparkan, hanya pikiran dan akalmu seterusnya. Kamu pakai trompet, apapun namanya itu. Trompet, belum tahun baru lagi. Belum mulai. Ya, giliran Pak Luga. Sabar. Dia selesaikan Pak Bimo dulu. Udah, terima kasih banyak. Makanya saya katakan, Bro Luga, kalau kata-kata saya menyinggung perasaanmu, saya manusia yang lemah. Banyak dosa, minta maaf saya kepada Anda. Karena itulah tujuan saya. Bukan saya membenci Anda, saya mencintai Anda. Siapapun di Jom ini, saya mengasihi dan mencintai. Pikiran saya, akal saya, Tuhan saya. Hanya dengan cara seperti itu. Baik, terima kasih kepada semua di Jom ini. Saya akan undur diri dulu. Terima kasih dokter, Bro Adi Salam. Waduh, ini menyerah jagoan saya ini Pak. Salam. Terima kasih Anda kepada semua. Nanti saya masuk kalau ada waktu. Saya ada kegiatan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terlebih kamu Luga. Yesus mengasihi Anda. Amin. Silakan Pak Luga. Sikat Pak Luga. Silakan Pak Luga. Oke. Pak Luga kiok Pak Luga. Bentar ya. Jadi teman-teman sudah jelas ya bahwa malam ini kita kehadiran guru putusan dari Vatikan. Hilang suara Pak Luga ini. Wah, jangan-jangan ke nih sudah terusir sama Pak Pipo setannya nih. Hilang suaranya Pak Luga. Wah, Pak Pipo berhasil ternyata Mawi. Iya. Inilah yang Yesus dulu mengecam ahli-ahli Taurat. Ini mereka ini nih, guru-guru palsu ini. Ya, mereka ini adalah penyembah Belzebul
kita juga salut ya kepada mereka bahwa mereka itu sangat mencintai Beelzebul, opungnya, ya. Beelzebul adalah opungnya. Mereka juga memang penyesat, namanya juga guru palsu. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير ما Once again, I try.